Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Arifudin, NIM 120130077 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kosakata Compositional System yang saya buat pada LaTeX Overleaf dengan contoh jurnal IEEE Journal Submission Trans out MTT example. Untuk yang pertama, banyak perubahan yang saya buat pada kamus yang kelima kali ini. Untuk di judul, kemudian nama penulis, juga institusi, kemudian abstrak. Di sini banyak saya ubah. Kemudian di sini ada header juga saya ubah. Kemudian pada abstrak ini saya menjelaskan mengenai sinyal dan sistem itu sendiri. Sinyal dan sistem merupakan suatu pembelajaran atau ilmu yang saling terhubung satu sama lain mengenai bagaimana sinyal itu bekerja. Kemudian beberapa jenis sinyal diantaranya adalah sinyal digital dan sinyal analog. Pada sinyal juga ada beberapa komponen, diantaranya itu transmitter dan receiver. Kemudian di dalam kata kunci abstrak itu sendiri ada beberapa hal, diantaranya yang pertama ada sinyal, ada sistem, kemudian transmitter, receiver, ada sinyal digital dan sinyal analog. Masuk ke pendahuluan, sini saya menjelaskan sinyal terlebih dahulu. Itu sinyal berasal dari bahasa Inggris, yaitu signal, berarti suatu isyarat atau penanda. Secara umum, sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Kemudian menurut ITU atau International Telecommunication Union, sinyal merupakan suatu gejala fisika di mana satu atau lebih dari karakteristiknya melambangkan informasi. Kemudian masuk ke landasan teori. Landasan teori yang pertama, saya mengambil kosakata sinyal analog atau sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Di sini juga ada referensi yang saya cantumkan dan nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua ada sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah signal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Kemudian sini juga ada contoh dari ataupun gambar dari sinyal analog dan sinyal digital. Di sini ada gambar dari sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian yang ketiga ada sampling. Keempat ada sinyal diskrit. Kemudian selanjutnya ada sinyal continue, ada sinyal, ada impulse, ada noise, ada juga response system, kemudian ada quantizing, amplitude, encoding, sinyal periodik dan non-periodik, kemudian sistem, tegangan, kemudian sinyal deterministik, konvolusi, kemudian modulation, frequency modulation, event and odd signal, amplitude modulation, kemudian yang terakhir signal energi. Di sini karena udah 5 minggu, maka ada 25 kosakata yang saya cantumkan. Untuk referensi sendiri,
Ya, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi sinyal merupakan fenomena fisika yang membawa informasi kepada suatu tempat secara nirkabel atau tanpa kabel. Sistem merupakan rangkaian struktur yang membahas bagaimana sinyal itu bekerja. Pada dasarnya, sistem juga dapat merespon sinyal dan membuat sinyal baru dari respon tersebut. Dalam sinyal terdapat gangguan yang sering disebut dengan derau atau noise. Noise merupakan suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik berupa suara, elektrik, maupun elektronik yang hadir dalam satu sistem rangkaian listrik atau elektronik dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Kemudian pada sinyal juga terdapat alat yang disebut transmitter dan receiver. Transmitter itu untuk memancarkan sinyal, kemudian receiver itu untuk menerima sinyal. Supaya sinyal yang terima itu baik, maka receiver juga harus baik. Kemudian pada sinyal juga ada 3 untuk mengkonversinya dengan cara sampling, quantizing, dan encoding. Kemudian untuk referensi sendiri, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil referensinya. Untuk yang pertama dari atas saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil referensi. Di sini ada angka 1. Di sini saya membuat dulu bibtek atau daftar pustaka, membuat folder baru yang namanya daftar pustaka. Kemudian contohnya saya mengambil referensi dari ITU ini. Nah, saya cantumkan di bibstek. Kita buka Google Scholar, kita ambil referensi dari ITU ini dengan mencantumkan bibteksnya ke folder baru yang telah kita buat, yaitu daftar pustaka tadi. Kemudian di sini ada titelnya atau titel artikelnya, kemudian kita copy dan di sini kita masuk lagi ke teks kita. Contohnya di sini ada sinyal di pendahuluan. Di pendahuluan ini saya masukkan dengan rumus /site, kemudian artikel atau judul artikel yang kita tadi gunakan di daftar pustaka, yaitu yang ini, yang Sipatula 2014 simulasi. Kemudian udah di copy, kemudian kita masukkan ke site sini, dan ketika nanti di recompile akan muncul satu seperti ini, dan satu ini otomatis akan ada di referensi seperti halnya ini. Oke, kemudian untuk yang lainnya juga seperti itu. Contohnya ini ada angka referensi kedua. Saya contohnya saya mengambil sinyal analog ini dari daftar pustaka dari Daud 2016, bahan kuliah sinyal sistem telekomunikasi mengenai sinyal analog. Ketika saya cari di Google Scholar, kemudian bibteksnya kita copy, paste di daftar pustaka, dan copy lagi artikel ataupun judul artikelnya. Kemudian kita masuk ke teks kita dan masukkan ke sesuai dengan apa yang kita ambil di sana. Contohnya dengan rumus /site, kemudian paste judulnya, dan nanti akan muncul angka 2 seperti ini. Seperti hanya yang pertama tadi akan muncul di sini juga di referensi langsung otomatis kedua M Daud bahan kuliah begitu, dan seterusnya, dan yang ini juga begitu. Kemudian untuk saya memasukkan gambar ini, masukkan gambar dengan rumus seperti halnya yang ini gambar pertama, /begin, kemudian figur, kemudian begin center, kemudian masukkan
ukuran dari gambar tersebut. Kemudian di sini nanti kita masukkan gambarnya dengan kita caranya mengupload dulu gambar, diupload di sini. Kita ambil dari komputer kita, seperti gambar yang ini kita ambil dari komputer. Setelah kita download, contohnya di sini ada analog signal .jpeg. Nanti kita tulis analog signal.jpg. Kemudian di sini juga persen slash space min 15 pt, kemudian slash caption. Nah, captionnya contohnya di sini analog signal and digital signal. Ini digital ya, digital signal. Nah, ini tuh sebagai bacaan yang ada di bawah sini. Kemudian setelah itu kurung tutup kurawal and center and figure. Setelah recompile akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk gambar-gambar yang lain juga seperti itu, seperti halnya gambar yang kedua ini. Sini ada gambar kedua, nanti dimasukkan di download dulu, diupload, kemudian dimasukkan file dari fotonya di sini. Kemudian untuk memasukkan contohnya ini rumus. Oh iya, untuk gambar-gambar yang lainnya juga seperti itu halnya, ke bawah juga sama. Di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan ataupun menuliskan rumus. Untuk menuliskan rumus contohnya di sampling itu sendiri, di sini saya menggunakan rumus slash begin equation, kemudian slash label dari judul dari rumus itu sendiri. Sebenarnya ini syarat Nyquist sama dengan fs kali 2 fi. Untuk S-nya sendiri kalau memang kecil pakai kurung kurawal terus dikali 2 fi. Seperti itu. Setelah itu n equation slash n equation. Kemudian untuk yang lainnya juga seperti begitu, slash begin equation. Kemudian untuk mencari rumus ataupun tulisan rumus itu sendiri juga kita bisa dengan bantuan ini ya, membuat rumus matematika untuk blog website. Nah, di sini seperti ini ya. Sebentar. Nah, kita masukkan rumus dari, contohnya kita mau integral A ke B, nanti akan muncul rumus dari integralnya. Kemudian kita tinggal copy ke latex kita. Nah, seperti halnya begitu. Kemudian lanjut lagi. Bentar. Coding. Oke, setelah itu cara gambar udah. Kemudian cara memasukkan rumus juga sudah. Oke. Kemudian untuk yang terakhir di sini juga ada biografi ya, biografi penulis. Di sini saya menggunakan rumus bagian dari biografi, kemudian slash include geography,
Kemudian di sini untuk memasukkan apa ya, gambar atau foto kita, gambar satu, di sini akan masukkan gambarnya, kemudian di sini akan muncul gambar. Dan di sini ada nama Arifudin, lahir pada tanggal 5 Desember 2001 dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan muncul seperti halnya di sebelah kanan ini. Dan satu hal lagi, di sini ada up sing apa sebentar ya, ini tuh thanks to. Oke, di sini saya thanks to itu biografi penulis, di mana saya letakkan setelah di atas abstrak gitu ya, di atas abstrak. Nah, yang nantinya di sini tuh ada Arifudin. Nah, Arifudin itu siapa gitu kan. Nah, atau penulis itu siapa, nanti di sini juga ada email penulis tersebut.